Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali di pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pengantar ilmu geografi bagian pertama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Selawat teriring salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak insyaallah. Amin. Apa kabar anak-anakku semua? Baik semuanya? Alhamdulillah. Semuanya dalam kondisi sehat dan dalam kondisi baik ya. Oke, masih di kegiatan pembelajaran daring. Untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan semua dari kalian, para siswa, tetap bersemangat dan juga happy ya. Harapan kita, kegiatan pembelajaran ini banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Berdoa selesai. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah materi pengantar ilmu geografi atau yang dikenal juga dengan hakikat geografi. Pada bagian pertama, untuk materi siswa kelas 10 semester ganjil langsung akan disampaikan oleh saya sendiri, Rion Frianda, SPD. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Benar sekali, kalian melihat ada orang yang sedang menunjuk globe. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus belajar geografi? Ada yang tahu? Oke, simpan ya alasannya kenapa harus belajar geografi. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran materi ini di 3.1 diharapkan kalian mampu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aspek keterampilan diharapkan kalian mampu menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Selain itu, indikator pencapaian kompetensinya meliputi mengidentifikasi ruang lingkup geografi, membedakan objek studi formal dan material, membedakan aspek fisik dan non-fisik geografi, mengidentifikasi konsep-konsep dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi dalam kajian geosfer, merinci pendekatan geografi dalam kajian geosfer, serta mengidentifikasi ilmu-ilmu penunjang geografi. Adapun kegiatan pembelajaran kali ini memiliki tujuan, yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Pendidikan sederhana, mengolah informasi, diharapkan kalian para siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar secara langsung ataupun secara daring, memiliki sikap untuk ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran, kritik, serta mendeskripsikan pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nah, kegiatan pembelajaran kali ini kita mulai dengan simak video berikut ini ya. Yuk kita sama-sama untuk menyimaknya. Masih ingatkah sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi yang kita pijak. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di
geografi. Singkatnya, geografi itu melajarin suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi yang kepikiran itu pasti peta dunia. Tapi nggak cuma soal peta aja, geografi juga ngajak kita mikirin kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam banget dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, geografi itu udah kayak travel guide-nya tiap kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap ngajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita udah sering banget pakai cara berpikirnya ilmu geografi di banyak kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerahnya, kita bisa kebantu kalau mau pergi ke suatu tempat dan bisa milih jalan yang paling cepat. Dan kalau misalkan kita nekunin bidang ilmu lain, ekonomi misalnya, dengan kita tahu lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara, kita jadi tahu strategi terbaik untuk berdagang sama mereka. Banyak aspek-aspek itu kan kita memahami interaksi di dalam ruang itu, sehingga muncullah istilah katakanlah kearifan lokal. Oh, nenek moyang kita itu karena katakanlah yang tinggal di barat Sumatera berarti di Nias, mulai dari Aceh ya, Nias sampai di Bengkulu dan terus sampai selatan Jawa sudah mulai paham. Oh, berarti kita harus mendirikan rumah seperti bentuknya begini, bisa tahan gempa, bisa antisipasi tsunami dan sebagainya. Jadi dari pemahaman fisik tadi gempa menjadi pemahaman lokal knowledge gitu kan, kearifan lokal. Ya, itu kegunaan yang kita dapetin kalau kita bisa tahu sama banyak tempat dan peka sama masyarakat sekitar. Kalau mau tahu lebih jauh lagi sama ilmu ini, ayo kita ikutin Kompas dan mulai perjalanan. Bumi itu sangat luas, dan faktanya kita udah bener-bener ngubah sisi dunia dari segala sisi. Karena itu, geografi hadir sebagai usaha kita untuk memahami bumi, yang secara garis besarnya kebagi lewat dua sudut pandang. Ada geografi fisik yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang alam. Tanah, sungai, laut, hewan, tumbuhan, cuaca, pokoknya objek alamiah apa aja yang ada di alam. Dan geografi manusia yang ngejelasin dampak apa yang kita bawa ke permukaan bumi sekaligus yang dibawa bumi ke kita dari segi ekonominya, sosial, budaya, dan juga politik. Dan usaha ini pun udah kita perjuangin dari lama banget. Kira-kira 2400 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno lah yang pertama nyoba nelusurin misteri-misteri bumi. Mereka penasaran dan terus berandai-andai tentang apa yang ada di luar sana. Dan dari situ, mulai bikin banyak percobaan buat nyari tahu semua jawaban. Hingga ketika datang masa ketika ilmu pengetahuan terus berkembang, geografi pun ikut melesat dan jadi dasar buat bikin peta-peta yang akurat. Penjelajahan besar-besaran dilakukan ke berbagai belahan dunia yang dari sana juga bergantung kemajuan suatu bisnis ataupun negara. Sampai saat ini, geografi pun terus dibentuk banyak ilmuwan lewat berbagai metode dan pemahaman-pemahaman yang baru. Percaya aja, ilmu bumi itu sangat mengasihkan. Karena dia bicara dengan alam lingkungan di sekitar kita. Dan sekarang kan dengan berkembangnya istilahnya science citizen ya. Jadi komunitas-komunitas keilmuan, nah dia melakukan misalnya terkait dengan rempah. Mereka punya tur-tur tuh. Atau ada juga sekelompok orang buat kayak camping atau apa. Nah itu juga kalau bisa ikut gitu ya. Atau pramuka. Jadi tidak hanya sekedar beraktivitas di alam, tapi kita juga sambil mengingat apa yang pernah saya baca, tahu ketika kita di alam ini. Dari geografi, kita makin ngerti betapa luasnya dunia ini. Betapa banyak tempat dan kehidupan orang-orangnya yang bikin kita semakin sadar kalau dunia ini bukan soal hidup kita aja, tetapi juga mereka, manusia dan flora fauna yang hidup di belahan bumi lainnya. Bahwa kalau kita sembarangan ngasilin asap atau ngebuang sampah ke lautan, ternyata bisa mempengaruhi saudara kita yang berada di belahan bumi lainnya. Dan nggak cuma itu aja, masih banyak permasalahan di luar sana yang cuma terus-terusan jadi berita di TV aja. Mereka masih terus membutuhkan bantuan atau seenggaknya sedikit perhatian dari kita. Makanya coba buka jendela kalian, coba juga menyelamlah di dalam internet ataupun buku-buku, cari tahu segala kisah dan tempat-tempat yang bikin kita semua makin tertantang untuk belajar dan menjelajah. Dari sana, kita akan segera tahu kalau ada yang sedang menunggu kita di luar sana. Entah seorang anak kecil yang nunggu untuk dibacain cerita, atau sebuah petualangan menembus indahnya rimba raya hutan yang belum ditelusuri.
Dan itulah geografi. Setelah ke banyak tempat dan ketemu banyak orang, pertanyaan selanjutnya adalah gimana semua itu bermula. Makanya selain ngembangin ilmu geografi, kita juga ngembangin ilmu yang gunanya buat menelusuri zaman dulu. Jadi siap-siap masuk ke mesin waktu karena di ilmu sejarah kita bakalan jalan-jalan ke masa lalu. Oke, videonya tadi terdengar dengan jelas? Ya, alhamdulillah ya. Jadi, sudah tergambarkan di pikiran kalian? Sudah terbayangkan ilmu geografi, manfaatnya, asal-muasalnya? Oke, disimpan, dikit ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran, ya kita akan fokus pada konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Nah, tadi dari video digambarkan bahwasanya perkembangan peradaban manusia itu melahirkan perjalanan-perjalanan para pemikir, para ilmuwan, dan para filsuf yang kemudian mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu benua ke benua lainnya. Ya, perjalanan tersebut mereka bukukan, mereka tuliskan, mereka catat apa yang menjadi ciri khas, kenampakan alam, ataupun masyarakat, ataupun kegiatan lainnya. Ya, catatan-catatan perjalanan para ilmuwan, para filsuf, ataupun kemudian para pemikir ya di awal perkembangan peradaban manusia, maka muncullah ilmu geografi. Jadi sudah tahu ya, awal mula ilmu geografi itu dari mana. Oke, next. Kita lihat. Nah, kita akan lihat konsep geografinya. Ada yang tahu geografi itu berasal dari bahasa Yunani? Ada yang sudah pernah dengar? Oke, geografi berasal dari bahasa Yunani. Ya, terdiri dari dua kata. Geo yang berarti bumi, grafien yang berarti mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan. Jadi geografi itu apa? Oh, secara singkat, geografi adalah gambaran atau pencitraan tentang bumi. Untuk definisinya, oke, kita lihat ya di sini. Nah, pengertian hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas dan pengajaran geografi di IKIP Semarang tahun 1988 sampai saat ini, pengertian ataupun definisi geografi inilah yang masih digunakan oleh seluruh geograf Indonesia. Di mana geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke, sekali lagi ya, untuk pengertian, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan, kewilayahan, dan konteks keruangan. Baik, apa sih fenomena geosfer? Fenomena geosfer adalah fenomena yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, dekat dengan kita. Contohnya, yang pertama, litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah litos dan sfera. Berasal dari kata litos dan sfera yang berarti lapisan batuan. Yang kedua, atmosfer. Atmos dan sfera. Atmos berarti udara, sfer berarti lapisan. Atmosfer adalah lapisan udara. Biosfer, bios dan sfer. Bios berarti hidup, sfera artinya lapisan atau lapisan kumpulan makhluk hidup. Hidrosfer, hidros dan sfera. Hidros berarti air, sfera berarti lapisan. Lapisan air. Antroposfer, antros dan sfera. Antros berarti manusia, sfera berarti lapisan. Maka antroposfer, lapisan kumpulan manusia. Itu adalah fenomena-fenomena geosfer yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ataupun di pertemuan berikutnya. Nah, untuk ciri khas geografi terdiri dari 3 ciri khas. Pertama adalah dari sisi spasial atau keruangan. Yang kedua, ekologikal atau kelingkungan. Yang keempat, regional atau kewilayahan gabungan antara spasial dan ekologikal.
Adapun tokoh-tokoh geografi dunia, ada Thales, ya, di mana seorang filsuf Yunani, peneliti geografi pertama dengan karya-karya hasil dari perjalanannya. Kemudian ada Herodotus, merupakan seorang filsuf Yunani juga, membuat sebuah laporan perjalanan saat ia berjalan menuju daerah Timur Tengah. Ada Pytheas yang melakukan pengukuran jarak matahari sampai dengan ke bumi. Dan ada Eratosthenes, seorang filsuf Yunani juga yang dikenal juga dengan Bapak Geografi yang memperkenalkan pengertian geografi dalam bukunya Geografi. Nah, Eratosthenes dikenal dengan pemahaman ataupun pemikiran bahwasanya bumi ialah berbentuk bulat. Selain itu, Eratosthenes berhasil melakukan perhitungan keliling bumi dengan cukup akurat, hanya memiliki selisih 1% dari jarak bumi, ya, keliling bumi itu sendiri dengan perhitungan sebenarnya. Ya, menurut Eratosthenes, perhitungannya adalah 24.875 mil, sedangkan jarak sebenarnya ya secara keliling bumi itu perhitungannya adalah 24.875 mil, dan perhitungan Eratosthenes 24.650 mil. Nah, untuk itu kita harus memiliki kesamaan titik pandang ya di antara berbagai pendapat tentang konsep geografi dari beberapa ahli. Yang pertama, kita memahami bahwasanya bumi sebagai tempat tinggal. Yang kedua, ada hubungan manusia dengan lingkungannya yang merupakan hasil dari interaksi. Yang ketiga, dimensi ruang dan dimensi secara historisnya. Yang keempat, pendekatan, yaitu meliputi pendekatan spasial atau keruangan, pendekatan ekologikal, ya, dan yang ketiga, pendekatan regional atau kewilayahan. Nah, hari ini kita akan memasuki pendekatan geografi. Ada yang tahu pendekatan geografi itu ada apa saja? Ya, benar sekali. 3 pendekatan geografi ini adalah bagaimana melihat atau cara pandang geografi melihat fenomena-fenomena geosfer yang ada di bumi. Yang pertama, pendekatan keruangan atau yang dikenal juga dengan spatial approach. Yang kedua, pendekatan ekologikal ataupun kelingkungan atau ekologi. Yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan atau yang dikenal juga dengan pendekatan regional ataupun regional approach. Pada setiap tahapan pendekatan, kita diajarkan untuk melihat bagaimana permasalahan geografi ataupun fenomena geografi tersebut terjadi di suatu wilayah, kemudian ada hubungannya dengan lingkungan, dan memiliki pengaruh ataupun dampak antar wilayah. Jadi, alurnya kita lihat pendekatan keruangan, kalian akan melihat suatu permasalahan, suatu fenomena geografi terjadi pada ruang tertentu, ya, wilayah yang terbatas, dan kemudian fokusnya adalah masalah ataupun objek ataupun fenomena geografi yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan pada pendekatan ekologi ataupun pendekatan ke lingkungan, kalian sudah diminta untuk melihat ya cara pandang kalian terhadap fenomena geografi tersebut dan juga bagaimana hubungannya dengan lingkungan. Sedangkan pada pendekatan kompleks wilayah ataupun kewilayahan atau yang dikenal juga dengan regional approach, ya, kalian diminta untuk memahami permasalahan tersebut, bagaimana dampak dengan wilayah yang lebih luas, ya, wilayah lain, atau ya fenomena geografi tersebut juga dipengaruhi oleh wilayah di sekitar. Baiklah, itu pendekatan geografi. Selanjutnya, prinsip geografi. Adapun prinsip geografi terdapat 4 prinsip. Betul sekali, ya. Yang pertama adalah prinsip penyebaran atau prinsip distribusi, di mana prinsip ini menekankan bahwa semua fenomena geografi tersebar tidak merata di permukaan bumi. Kita ketahui ya, bahwasannya fenomena geografi itu tidak ada yang merata di permukaan bumi. Gunung, ya, yang kita ketahui, mungkin hampir banyak wilayah di permukaan bumi terdapat gunung, tapi tidak semua
gunung yang ada di permukaan bumi adalah gunung berapi. Dan tidak semua gunung berapi statusnya aktif. Artinya, untuk masalah gunung saja, ataupun untuk fenomena gunung saja, itu tersebar tidak merata. Selain itu, kita ketahui misalnya adalah tumbuhan ataupun hewan tertentu. Untuk persebaran hewan dan tumbuhan tertentu di bumi ini semuanya tidak merata. Ada hewan yang karakteristiknya misalnya hanya ada di wilayah oriental, ya, Asia, ataupun kemudian ada binatang yang hanya ada di wilayah Afrika atau wilayah Etiopian dan lain-lain. Ya. Prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi, hubungan saling kait dalam ruang. Maksud dari prinsip interrelasi adalah hubungan di mana alam bisa jadi mempengaruhi manusia ataupun manusia mempengaruhi alam, di mana mereka memiliki saling keterkaitan dalam ruang. Misalnya, ya, orang-orang yang ada di pesisir pantai, mereka mayoritas bekerjanya adalah sebagai nelayan, bukan seorang perkebunan, ya, petani kebun seperti itu. Sedangkan orang yang di wilayah pegunungan ataupun kemudian orang yang ada di daerah dataran tinggi bekerjanya adalah sebagai petani atau perkebun, ya, perkebunan. Nah, hal itu dapat dilihat bahwasanya ada hubungan saling kait dalam ruang, di mana ruang ataupun wilayah tertentu itu mempengaruhi aktivitas manusia dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan ataupun ruang di wilayah tempat mereka. Selanjutnya, prinsip deskripsi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwasanya geografi senantiasa menjelaskan segala sesuatu, baik melalui angka, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Pada dasarnya, prinsip deskripsi adalah prinsip di mana geografi menjelaskan informasi fenomena geosfer, baik melalui angka, data tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Ya. Nah, yang keempat adalah prinsip korologi. Prinsip korologi adalah prinsip yang menekankan pada gejala yang ditinjau saudaranya dalam ruang beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Jadi, prinsip korologi sebenarnya adalah prinsip yang menggabungkan dari ketiga prinsip sebelumnya. Artinya dia meninjaunya lebih kompleks. Nah, untuk objek studi geografi terdiri dari dua. Ya, yang pertama adalah objek material, adalah objek di mana dia mempelajari apa saja fenomena geosfer dong, yaitu dari litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Ya, sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau cara pandang geografi terhadap objek material, ya, yaitu pendekatan. Ya, itu untuk objek studi geografi. Berikutnya, ilmu-ilmu penunjang geografi. Kalian juga harus tahu loh kalau ilmu geografi tersebut ya itu merupakan ilmu penunjang lainnya, baik itu ilmu alam, ya, ilmu sosial, ilmu teknik, seni, dan juga ilmu-ilmu yang merupakan cabang dari geografi itu sendiri. Kita pelajari lebih lengkap ya cabang-cabang geografi, ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, ya, biosfer, dan juga antroposfer. Di litosfer kita akan mempelajari tentang geologi, geomorfologi, pedologi, geofisika. Di atmosfer kita mempelajari meteorologi, klimatologi. Kemudian di biosfer kita mempelajari tentang fitogeografi, zoogeografi, ya. Terus kemudian di hidrosfer kita belajar hidrologi, oceanografi, dan di antroposfer kita belajar geososial, geopenduduk, geopemukiman, dan lain-lain. Apa sih nama-nama tadi ya? Kalian ada yang sudah tahu mungkin, sudah familiar mungkin ya. Nah, untuk itu kita bahas lebih lanjut untuk cabang-cabang ilmu ataupun keilmuan geografi. Cabang geografi dalam ranah litosfer ya. Yang pertama ada geologi. Nah, apa itu geologi? Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian, struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. Kemudian ada geomorfologi, mempelajari bentuk muka bumi serta segala proses yang menghasilkan bentuk tersebut. Kemudian ada pedologi, ilmu yang mempelajari tanah. Geofisika, mengkaji sifat-sifat bumi bagian dalam ya dengan menggunakan teknik fisika.
Kemudian ada cabang geografi ranah atmosfer loh, yang kita kenal dengan meteorologi, yang sering kita dengar ya, yaitu mempelajari tentang cuaca atau perakiraan cuaca, dan juga klimatologi, yaitu mempelajari tentang iklim ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Berikutnya ada cabang geografi dalam ranah biosfer, ada fitogeografi, ilmu yang mempelajari dunia tumbuhan, dan juga zoogeografi, ilmu yang mempelajari tentang dunia hewan, yang semuanya berkaitan dengan lingkungan tempat hidupnya. Kemudian juga kita mempelajari tentang cabang geografi dalam hal ranah hidrosfer, ada hidrologi atau hidrogeografi, oceanografi, ya tentang air laut, hidrogeografi mempelajari tentang survei pemetaan air laut, danau, dan juga sungai. Sedangkan hidrologi tadi adalah mempelajari air yang ada di daratan ya, apakah itu sungai, danau, waduk, dan lain-lain. Kemudian juga ada cabang geografi dalam ranah antroposfer, ada yang geografi sosial, mempelajari kehidupan sosial dengan lingkungan, ya. Kemudian ada geografi penduduk atau demografi yang mempelajari berbagai aspek kependudukan manusia di muka bumi. Ada geografi pemukiman atau settlement geografi, mempelajari pola pemukiman manusia di muka bumi, sehingga muncullah ada geografi desa, geografi kota, dan lain-lain. Ya. Nah, contoh lain adalah geografi industri, geografi pariwisata, geografi budaya, geografi pembangunan, negara maju, negara berkembang, geografi politik, dan lain-lain. Oke, kita sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Kita mulai dengan evaluasi pembelajaran pertama ya. Untuk evaluasi pembelajaran pertama atau quiz time, kalian bisa melakukan scan barcode. Oke. Silakan kalian melakukan scan barcode terlebih dahulu karena kalian akan mengerjakan soal evaluasi pembelajaran pada hari ini ya. Oke, semuanya sudah melakukan proses scan barcode? Oke, jika sudah, di akhir jangan lupa ya, kalian juga harus menjawab pertanyaan esai dengan komentar di YouTube ya. Untuk komentar ini ya, kalian harus menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pada pertemuan hari ini adalah jelaskan menurut pendapatmu apa yang menjadi pembeda ilmu geografi dengan ilmu lainnya. Ya, silakan komentar di kolom YouTube ya. Jangan lupa tuliskan asal sekolahmu, nama lengkap, dan juga kelas ya. Saat menjawabin kelas berapa, ya harus tahu nih, ini materinya materi kelas berapa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanti kalian tuliskan ya di kolom komentar yang ada di YouTube. Oke, sekali lagi boleh diingat untuk scan ya, dan juga menjawab pertanyaan esai ya yang ada di kolom komentar yang ada di YouTube ya untuk menjawabnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan, sudah mendengarkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi, saya Mr. Yon mengingatkan kepada kita semua untuk selalu happy, ya, selalu menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari segala penyakit. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. See you, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.